kita akan membahas tuntas tentang perusahaan jasa, jenis usaha yang paling sering kita temui sehari-hari dan juga yang paling sederhana dalam pencatatan akuntansi. Apa sih sebenarnya kegiatan pokok perusahaan jasa? Kegiatan pokok perusahaan jasa adalah menyediakan pelayanan, keahlian, atau fasilitas kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperjualbelikan barang fisik. Contohnya sangat banyak di sekitar kita, seperti bengkel, salon kecantikan, biro jasa pembuatan dokumen, dan lain-lain. Keuntungan perusahaan ini didapatkan dari selisih antara pendapatan yang diterima atas jasa yang diberikan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha tersebut. Sekarang mari kita pahami lebih dalam ciri khasnya. Yang pertama, tidak ada persediaan barang dagang karena yang ditawarkan adalah jasa. Jadi tidak perlu menyimpan stok barang untuk dijual. Yang kedua, produksi dan konsumsi terjadi bersamaan saat jasa diberikan. Itulah saat pelanggan menikmatinya. Contoh, saat kamu potong rambut, proses pengerjaan dan penggunaan jasa terjadi di waktu yang sama. Yang ketiga, siklus akuntansi lebih sederhana. Tidak perlu mencatat pembelian barang, persediaan, atau harga pokok penjualan seperti pada perusahaan lainnya. Tujuan utama pencatatan akuntansi di sini tetap sama, supaya pemilik bisa mengetahui berapa pendapat yang diperoleh, berapa biaya yang keluar, apakah usahanya laba atau rugi, serta bagaimana kondisi harta dan utang perusahaan saat ini. Semua keputusan usaha yang paling selalu berdasar data yang tercatat dengan benar. Sebelum mencatat apapun ke dalam buku akuntansi, kita wajib punya bukti sah yang disebut dokumen sumber. Ini adalah dasar utama supaya pencatatan bisa dipertanggungjawabkan dan tidak meragukan. Jenis-jenis dokumen sumber yang paling sering dipakai. Yang pertama, kwitansi. Bukti resmi jika menerima atau membayar uang tunai, harus ada tanda terima dan nama jelas pihak yang menerima. Yang kedua, nota atau faktur. Bukti penyerahan jasa baik untuk pembayaran langsung maupun nanti atau kredit. Di dalamnya tercantum rincian jenis jasa dan jumlah harganya. Yang ketiga, bukti setor bank. Bukti bahwa uang sudah disetor ke rekening perusahaan. Yang keempat, cek atau biliet giro, bukti pembayaran atau penerimaan uang melalui perantaraan bank. 5. Bukti pengeluaran kas kecil untuk pembayaran biaya-biaya kecil seperti beli alat tulis, air, minum, dan sebagainya. Semua dokumen ini harus disimpan rapi, diurutkan berdasarkan tanggal dan disimpan minimal selama 10 tahun sesuai aturan perpajakan di Indonesia. Bagaimana caranya mencatatnya? Kita mulai dari jurnal umum, lalu ke buku besar. Langkah pertama, mencatat ke jurnal umum. Ini adalah catatan pertama kali setiap ada transaksi. Caranya, 1. Periksa kembali kelengkapan dokumen sumbernya. 2. Tentukan akun apa saja yang terpengaruh, misalnya kas, pendapatan jasa, atau beban listrik. Yang ketiga, terapkan aturan dasar debit dan kredit. Aset dan beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Kewajiban, modal, dan pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. 4. Pastikan jumlah total debit sama persis dengan total kredit, tidak boleh berbeda. Yang kelima, tuliskan tanggal keterangan singkat transaksi dan nominalnya. Langkah kedua, memindahkan ke buku besar. Setelah dicatat di jurnal, data dipindahkan ke buku besar, tempat pengelompokan catatan berdasarkan jenis akunnya. 1. Buat halaman untuk akun terpisah untuk setiap jenis. Akun kas, akun pendapatan jasa, akun beban sewa, dan lain-lain. 2. Pindahkan tanggal keterangan dan jumlah dari jurnal ke sisi debit atau kredit yang sesuai. 3. Hitung saldo akhir setiap akun secara berkala, misalnya setiap akhir bulan untuk mengetahui sisa nilainya saat ini.
Jurnal umum adalah buku harian semua kejadian, sedangkan buku besar adalah ringkasan dikelompokkan menurut jenisnya. Itulah pembahasan lengkap mengenai kegiatan pokok, karakteristik dokumen sumber, hingga cara mencatat jurnal umum dan buku besar.